Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang saat ini sedang tinggal di Kalimantan Selatan, teman-teman. Jadi kisah Om Ras kali ini akan menceritakan tentang kehidupan di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana sih keseruan kisah ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor misteri tetangga baru di Kalimantan Selatan. Iya benar, dasar bandaran kam. Aku juga gatal-gatal habis ngemolang ke hutan waktu itu. Sampai-sampai somoku bilang mungkin aku terkena getah pohon rangas. Tapi untungnya setelah dibaluri ramuan obat buatan nenekku, gatalnya langsung hilang. Kata salah satu wanita yang saat itu sedang duduk di teras rumah bersama beberapa orang wanita lainnya. Aku sampai babi darah lawan ini Umar tuh kam. Badanku sakit semua setelah ngebolang itu, saut perempuan yang memakai daster polos berwarna biru tua. Babi darah adalah pengobatan tradisional oleh orang-orang Banjar Kalimantan Selatan. Tujuan pengobatan ini adalah untuk mengobati kapidaraan atau sakit akibat gangguan makhluk halus. Meskipun pengobatan ini terlihat sederhana, karena hanya membutuhkan kunyit dan kapur yang kemudian dioleskan menyerupai tanda silang di dahi ataupun di bagian tubuh lain seperti perut dan lain-lain. Sebenarnya pengobatan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya orang-orang berpengalaman yang bisa melakukan. Biasanya orang yang bisa melakukan pengobatan ini adalah dukun beranak atau dukun kampung. Tapi anehnya kam, perempuan berdaster biru itu kembali bersuara. Namun kali ini dengan nada lebih pelan dari sebelumnya. Dari nadanya yang mulai dipelankan itu membuat teman-temannya langsung mendekat. Pas di hutan tuh, aku merasa kayak ada yang mengiyau. Suaranya gimit, tapi jelas benar kan? Beberapa wanita lain langsung bergidik. Mengiyau? Memanggil siapa? Kada tahu juga aku manggil siapa. Tapi aku rasa suaranya seperti suara seseorang yang kita kenal. Tapi sekeras apapun aku berusaha mengingat-ingat, tetap saja aku tidak ingat suara milik siapa itu. Kata perempuan itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mendadak suasana di teras itu terasa sepi dan menegangkan. Ih, jangan sembarang ngomong kamu tuh, celetuk seorang wanita yang lebih tua. Hal-hal yang seperti itu jangan diceritakan, Pak Mali, lanjut wanita yang lebih tua itu. Belum sempat pembicaraan itu berlanjut, terdengar suara mobil pick up berhenti di depan sebuah rumah kosong yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah tempat mereka berkumpul itu. Otomatis semua kepala langsung menoleh ke arah sumber suara. Rumah kosong itu memang sudah lama tak berpenghuni, mungkin sekitar 7 tahunan. Rumah itu dibiarkan kosong dan hanya sesekali pemiliknya datang untuk membersihkan. Siapa itu? Bisik perempuan berdaster biru. Pintu mobil pick up terbuka. Terlihat seorang wanita turun sambil menggandeng tangan seorang anak laki-laki berusia 5 tahunan.
Lalu tak lama kemudian, sebuah sepeda motor mendekat dan parkir tepat di depan rumah kosong itu. Setelah melepaskan helmnya, seorang lelaki turun dari motor tersebut. Tubuhnya tinggi, kulitnya agak gelap. Ia mengenakan baju kaos lengan panjang yang digulung sampai ke siku. Raut wajahnya juga tampak datar dan terkesan tegas. Selain laki-laki dan perempuan itu, terlihat di bak pick up ada beberapa barang rumah tangga seperti lemari kecil, kasur gulung, beberapa kardus dan baskom-baskom serta keranjang-keranjang. Oh, kayaknya ada yang pindah, gumam salah satu dari mereka. Iya, mungkin mereka yang membeli rumah kosong itu, saut yang lain. Namun, perempuan berdaster biru itu tak ikut berkomentar. Tatapannya terpaku pada perempuan yang turun dari pick up sambil menggandeng tangan anaknya tadi. Perempuan itu berdiri sebentar di depan rumah kosong tersebut sambil menatap bangunan rumah itu tanpa bergerak. Lalu perlahan ia menoleh ke arah para wanita yang sedang duduk di teras. Dan saat tatapan mereka bertemu, tak terlihat sama sekali senyum sapaan di wajah perempuan yang menggandeng anaknya itu. "Kamu kenapa?" tanya wanita yang lebih tua saat melihat wajah perempuan berdaster biru itu. "Gak apa-apa," jawabnya cepat meski suaranya terdengar serak. Di depan rumah kosong itu, lelaki tadi mulai menurunkan barang-barang dari bak pick up, sementara si perempuan masih berdiri, matanya belum lepas dari arah mereka. "Syukurlah kalau memang ada yang mengisi rumah itu," kata perempuan yang bercerita di awal yang bernama Sari. "Iya, daripada cuma jadi sarang ular saja," sahut salah satu dari mereka. "Tapi sepertinya tetangga baru itu kurang ramai ya," kata wanita berdasar biru. Sari melirik sekilas, namun ia tidak terlalu mempermasalahkan karena ia tahu tidak semua orang suka bersosialisasi. "Ah, mungkin masih capek perjalanan," ujar Sari pelan mencoba berprasangka baik. "Iya, maklum tetangga baru, masih malu-malu. Nanti juga kalian akan saling mengenal dengan sendirinya," sahut wanita yang paling tua. Namun perempuan berdasar biru itu masih saja memperhatikan keluarga kecil yang baru pindah tersebut. Setelah menurunkan barang-barangnya dan membayar jasa pickup itu, lelaki tadi lantas membuka pintu rumah tersebut. Terdengar suara engsel berderit panjang seperti protes setelah lama tak digerakkan. Anak kecil yang digandeng perempuan itu tiba-tiba menangis. Tangisannya sangat nyaring dan terdengar seperti ketakutan. Perempuan itu menunduk, membisikkan sesuatu di telinga anaknya. Lalu anehnya, tangisan anak itu langsung berhenti seketika. Beberapa wanita di teras saling pandang lagi. "Anaknya seperti ketakutan begitu," bisik salah satu dari wanita-wanita itu. "Anak kecil biasanya peka," gumam yang lain nyaris tak terdengar. Lelaki itu masuk ke dalam rumah membawa beberapa kardus, disusul oleh perempuan itu yang masih menggandeng anaknya. Sebelum benar-benar masuk ke dalam rumah, ia kembali menoleh ke arah para wanita yang duduk di teras. Tatapannya kosong dan wajahnya datar. Lalu sesaat kemudian pintu rumah itu pun tertutup. Menjelang maghrib, suasana desa mulai sunyi. Ayam-ayam sudah kembali ke kandang. Suara anak-anak yang tadi sore bermain pun satu persatu menghilang. Di rumah Sari, lampu ruang tamu sudah dinyalakan. Saat itu, ia sedang menyapu lantai ketika terdengar suara seperti benda jatuh dari arah rumah kosong itu. Bruk! Seketika, Sari berhenti menyapu. Ia mendekat ke jendela, lalu mengintip sedikit. Namun tak terlihat apapun. Rumah itu tetap gelap seperti sebelum-sebelumnya. Padahal siang tadi dia melihat mereka membawa cukup banyak barang. Tidak mungkin belum sempat memasang lampu. "Woi abahnya,
Coba lihat itu rumah sebelah, bisik Sari pada suaminya. Suaminya mendekat, lalu ikut mengintip. Gelap, apa yang dilihat? Tanya suaminya. Belum sempat Sari menjawab, terdengar lagi suara. Kali ini bukan suara benda terjatuh, melainkan suara seseorang memanggil dari arah luar rumah. Woi, kurangnya. Panggilan itu pelan, suami Sari langsung menatap istrinya. Namun, Sari hanya menaikkan kedua bahu sebagai tanda ia juga tak tahu siapa yang memanggil di luar. Pintu dibuka oleh suami Sari. Maaf, mengganggu malam-malam begini. Ini listrik di rumah kami belum dibenarin, dan lampu charger kami pecah, rusak karena terjatuh tadi. Apa kami bisa pinjam lampu charger kalian? Tanya lelaki yang merupakan tetangga baru mereka itu. Tentu boleh. Silakan masuk dulu. Aku akan ambilkan lampunya. Atau kalau ada kabel, bagaimana kalau aku sambungkan listrik di rumahku saja? Ujar suaminya Sari. Terima kasih banyak. Tapi kami belum sempat membeli kabel. Kami pindahan mendesak, jadi belum sempat untuk membeli kabel. Jawab lelaki itu. Oh begitu. Ya sudah, tunggu aku ambilkan lampunya dulu ya, kata suami Sari seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Silakan masuk dulu, kata Sari mempersilakan. Tidak usah bu, di sini saja, jawab lelaki itu. Tidak lama kemudian, suami Sari pun kembali dengan membawa 2 buah lampu charger. Satunya berukuran agak besar dan satunya lagi berukuran sedang. Kedua lampu itu diserahkan suami Sari pada si lelaki tersebut dengan ramah. Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Besok akan langsung saya kembalikan, kata lelaki itu. Suami Sari mengangguk dengan bibir tersenyum. Setelah berkata seperti itu, lelaki itu pun pulang kembali ke rumahnya. Beberapa hari setelah keluarga itu resmi menempati rumah kosong tersebut, semuanya berjalan normal seperti biasa. Rumah itu pun kini sudah terang di malam hari. Lampu terasnya menyala setiap sore dan sesekali terdengar suara televisi dari dalam. Kehidupan kembali terasa wajar. Suatu pagi, ketika Sari sedang menjemur pakaian di halaman, terdengar suara langkah kaki mendekat. Assalamualaikum. Suara perempuan yang tak asing lagi terdengar lembut. Sari menoleh. Terlihat tetangga barunya berdiri tak jauh darinya dengan bibir tersenyum. Wajahnya sedikit lebih ramah dibanding hari pertama mereka datang. Di tengahnya ada sebuah rantang tingkat berwarna merah muda. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Bu, jawab Sari sambil tersenyum seraya mengelap tangannya dan berjalan lebih dulu menuju ke arah pintu. Perempuan itu masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Anaknya yang berusia sekitar 5 tahunan berjalan di sampingnya sambil memegang ujung baju sang ibu. Kemarin kami belum sempat berkenalan baik-baik. Ini ada sedikit makanan, cuma sayur sama ikan goreng saja, ujar wanita itu menyerahkan rantang yang ia bawa. Ya ampun, tidak perlu repot-repot begitu Bu, Sari menerimanya dengan sopan. Tidak apa-apa, namanya juga tetangga, jawab perempuan itu singkat. Mereka pun duduk-duduk santai sambil mengobrol ringan, dan untuk pertama kalinya Sari akhirnya tahu alasan kepindahan keluarga kecil itu ke desa tersebut. Nama tetangga barunya itu adalah Murni. Suaminya bekerja serabutan, kadang ikut proyek bangunan, kadang juga jadi makelar. Mereka pindah karena dikontrakan sebelumnya diusir oleh pemilik kontrakan dengan alasan yang tidak disebutkan apa. Setelah bercerita tentang kehidupannya, obrolan pun terus berlanjut tentang harga sembako, tentang listrik, tentang anak-anak, dan lain-lain. Anak Sari yang masih berusia 2 tahun keluar dari dalam rumah dengan langkah tertatih menenteng mobil-mobilan kecilnya. Anak Murni langsung menoleh. Beberapa detik mereka hanya saling menatap, lalu tanpa aba-aba anaknya Murni merampas mobil-mobilan itu dari tangan anaknya Sari. Anak Sari terkejut lalu menangis.
Jangan begitu, tegur Sari sambil tersenyum canggung. Murni langsung menepuk pelan tangan anaknya sambil berkata, "Jangan nakal." Namun ada suaranya datar saja, seolah tidak terlalu menegur. Sementara Sari segera menggendong anaknya dan mengelus punggungnya agar tangisannya berhenti. "Tidak apa-apa, namanya juga anak kecil," kata Sari berusaha memaklumi. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai sedikit akrab. Setiap kali berpapasan, Sari selalu menyapa sekedar berbasa-basi, seperti menanyakan mau kemana, masak apa hari ini, dan lain-lain. Namun, semakin mereka akrab itu, anak Murni justru juga makin berani masuk ke dalam rumah Sari tanpa permisi. Seperti di satu siang, ketika pintu rumah Sari hanya ditutup setengah, anak itu tiba-tiba sudah berdiri di ruang tamu. "Bayu," panggil Sari kaget. Anak itu tidak menjawab. Ia berjalan ke rak televisi, mengambil remote. Lalu tiba-tiba saja, brak, melemparkan remote itu ke lantai. Sari tercekat. "Nak, jangan begitu, nak," ujar Sari menegur dengan suara pelan agar anak itu tidak takut. Namun Bayu hanya menoleh sekilas, tatapannya datar lalu tersenyum. Dan anak Sari yang melihat itu langsung memeluk kaki ibunya dengan wajah ketakutan. Beberapa hari kemudian, saat itu Bayu kembali datang ke rumah Sari untuk bermain bersama. Namun lagi-lagi Bayu berulah dengan mendorong anak Sari sampai terjatuh dan kepalanya terbentur hingga berdarah. Seketika tangisan anak Sari pecah dan darah dari kepala anaknya itu tentu saja membuat Sari langsung panik. "Bayu," tegur Murni dari arah teras rumahnya. Namun lagi-lagi hanya teguran ringan. Sama sekali tidak ada permintaan maaf dari Murni, juga tidak ada usaha untuk menenangkan, apalagi tanggung jawab mengobati anak Sari yang terluka setelah didorong oleh anaknya. Yang lebih membuat Sari tidak nyaman, Bayu seringkali berkata kasar dan selalu bertingkah aneh, seperti menatap tajam ke arah jendela rumahnya. Saat senja tiba, anak itu selalu berdiri diam, tidak bergerak, seperti sedang memperhatikan sesuatu di dalam rumah Sari. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu sore, Sari mendapati pot bunga anggrek miliknya yang baru dibeli dan ditaruh di terasnya itu pecah. Tanah berserakan. Bayu berdiri di dekatnya sambil memegang pecahan pot. "Kenapa potnya pecah?" tanya Sari berusaha tetap lembut. Namun Bayu hanya mengangkat bahu. "Ada yang dorong," jawabnya pelan. "Siapa?" tanya Sari berharap Bayu mengaku. Tapi alih-alih mengaku, anak itu justru menunjuk ke arah rumahnya sendiri. "Siapa yang dorong?" ulang Sari. "Potnya jelek, sama kayak kamu jelek," ujar anak itu yang langsung berlari meninggalkan rumah Sari. Sejak beberapa kejadian itu, hati Sari mulai tak tenang. Dan karena itulah, ia tak lagi membiarkan pintu rumahnya terbuka setengah seperti biasa. Kini, setiap pagi setelah menyapu dan menjemur pakaian, pintu langsung ia kunci rapat. Bahkan jendela yang menghadap ke rumah Murni pun selalu ia tutup setiap hari. Sebenarnya, Sari bukanlah orang yang mudah berprasangka buruk. Ia selalu berusaha menganggap semua itu hanya kenakalan anak kecil. Namun, ketika barang-barangnya dirusak, bahkan anaknya sampai berdarah akibat ulah Bayu, dan tak satu pun permintaan maaf keluar dari mulut Murni sebagai orang tua. Dan hal itu tentu saja membuat Sari kecewa, kesal, hingga ia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan Bayu masuk ke rumah dan bermain bersama anaknya. Namun rupanya pintu yang terkunci tak cukup untuk menolak kedatangan Bayu. Karena di suatu siang, saat Sari sedang menidurkan anaknya, terdengar suara gedoran keras di pintu depan yang diiringi suara teriakan seperti orang kesetanan. "Buka!
Buka anjing, buka. Suara Bayu melengking. Brak, brak. Sari terlonjak. Bahkan anaknya yang sudah hampir terlelap ikut terbangun dan mulai menangis. Bayu, pulang ya. Kami mau tidur siang, jawab Sari dari dalam rumah, berusaha menahan suara agar tetap lembut. Tapi Bayu justru semakin keras menggedor pintu. Buka, aku mau masuk, aku mau main. Kalau tidak mau buka, aku pecahkan kaca rumahmu, ujar anak itu diiringi pukulan tangannya menghantam pintu tanpa henti. Bahkan sesekali terdengar suara seperti kaki kecil yang menendang daun pintu. Beberapa menit kemudian, gedoran itu berhenti. Sari menghela nafas lega, namun belum sempat ia benar-benar tenang, terdengar suara lain. Assalamualaikum Sari, buka pintunya sebentar. Ya, itu adalah suara Murni. Sari menutup mata sejenak, menahan rasa kesal yang mulai menumpuk di dadanya. Ia membuka pintu sedikit, seolah kode bahwa ia sedang tidak ingin menerima tamu. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Jawab Sari. Murni berdiri dengan wajah datar seperti biasa dan terlihat Bayu berdiri di sampingnya memelototi bagian dalam rumah Sari lewat celah pintu. Bayu mau main ke rumahmu nih, dari tadi nangis terus di rumah. Kasihan, dibukakan saja pintunya ya. Lagian namanya anak-anak bertengkar kan wajar. Kita sebagai orang tua harus bijak menyikapinya, jangan malah mengajari anak-anak bermusuhan, kata Murni sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar menjengkelkan bagi Sari. Ya wajar Bu kalau hanya bertengkar biasa, tapi anak ibu ini sudah melukai anak saya. Anak saya masih kecil loh Bu, jawab Sari tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Ya namanya juga anak-anak Bu, jadi harap dimaklumi saja. Masa sebagai orang dewasa yang sudah punya anak, ibu tidak bisa maklum sih kelakuan anak kecil, kata Murni. Maaf Bu, anak saya lagi istirahat, kepalanya masih sakit, kata Sari. Akhirnya ia malas berdebat dengan orang tua yang selalu benar seperti Murni itu. Wajah Murni berubah sedikit, bukan marah, tapi seperti tidak suka dengan penolakan dari Sari tersebut. Ya namanya juga anak kecil Sar, jangan dibawa perasaan gitu dong. Mungkin cuma main, ujar Murni lagi, seolah apa yang dilakukan anaknya adalah suatu hal yang pantas untuk dimaklumi. Sari terdiam. Ia ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahnya terasa keluh. Belum selesai situasi itu, Murni kembali bersuara. Sekalian dong, ada bawang merah kah? Sama sedikit gula, punyaku di rumah habis, kata Murni. Sari menarik napas pelan. Tunggu sebentar, jawab Sari. Akhirnya ia masuk ke dapur, mengambil bawang dan gula secukupnya. Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Murni pernah meminjam garam, kunyit, minyak goreng, bahkan beras setengah kilo dengan janji akan mengembalikan, tapi tak pernah benar-benar dikembalikan. Ketika Sari menyerahkan plastik kecil itu lewat celah pintu, Bayu tiba-tiba menyeringai. Kamu takut ya? Katanya pelan. Sari merinding. Takut apa? Tanya Sari refleks. Bayu tak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah rumahnya sendiri, ke arah pintu yang terbuka, lalu kemudian tertawa kecil. Setelah mengambil plastik yang diberikan Sari, Murni pun langsung menarik tangan anaknya. Sudah, jangan ganggu terus, ujar Murni pelan, lalu mereka pergi. Namun sejak hari itu, Bayu semakin sering datang. Jika pintu terkunci, ia akan berteriak-teriak. Jika tak dibukakan, ia pasti menggedor pintu dan melempari batu ke arah jendela Sari yang terbuka, atau bahkan sampai menaruh pasir dan tanah di depan pintu rumah. Akhir pekan itu, seperti biasa, beberapa teman Sari datang berkunjung. Mereka duduk-duduk di ruang tamu sambil memakan gorengan dan juga pentol. Namun kali ini wajah Sari tak secerah biasanya. Kamu kenapa sih Sar? Kelihatannya capek banget, tanya perempuan berdasar biru yang tempo hari bercerita soal suara di hutan itu yang bernama Ismi. Sari terdiam sejenak. Ia menatap cangkir tehnya lalu menghela nafas panjang. Aku sebenarnya udah lama mau cerita,
Ucap Sari pelan. Teman-temannya langsung mendekat seperti kebiasaan mereka setiap ada gosip atau keluhan yang akan dibagikan. Masalah tetangga baru ya? Tanya salah satu dari mereka menebak. Sari mengangguk pelan. Aku sebenarnya sudah tidak tahan. Anak murni itu si Bayu makin hari makin menjadi-jadi, keluh Sari. Perempuan yang lebih tua mengernyit. Namanya Siti atau sering dipanggil Mama Juju karena anaknya bernama Juju. Masih suka masuk tanpa permisi? Tanya Mama Juju. Bukan cuma itu, suara Sari mulai bergetar menahan kesal. Anakku sudah 2 kali didorong sampai jatuh. Yang terakhir malah sampai berdarah kepalanya. Tapi tidak ada satupun kata maaf dari Murni. Malah aku dibilang baper, tidak bisa memaklumi anak kecil. Ujar Sari dengan nada kesal. Ya Allah, gumam salah satu temannya. Dan sekarang, kalau pintu tidak dibuka, pasti dia akan menggedor-gedor pintu seperti orang kesurupan, teriak-teriak dengan bahasa kasar, melempari batu ke jendela, bahkan sampai menaburi pasir tanah di depan pintu rumahku. Dan dia juga pernah mengancam akan pecahkan kaca rumah kami. Ujar Sari. Beberapa wanita saling pandang. Anak umur 5 tahun berani begitu? Bisik yang lain. Sari mengangguk. Anak itu benar-benar tidak seperti anak-anak. Tingkahnya menjengkelkan dan aneh. Jawab Sari. Sar, kamu pernah coba bicara baik-baik sama ibunya? Tanya Mama Juju. Sudah. Tapi setiap kali aku menegur, dia selalu bilang, namanya juga anak-anak. Seolah aku ini yang terlalu besar-besarkan. Sari melanjutkan. Kalau suaminya gimana? Tanya yang lain. Biar orang kelihatan. Kalaupun ada juga cuma diam. Pernah sekali aku lihat dia memarahi Bayu. Ya tapi marahnya cuma begitu, biasa saja. Jawab Sari. Ismi menelan ludah. Aku gak enak bilang ini Sar sebenarnya, kata Ismi pelan. Tapi waktu pertama kali mereka pindah, aku udah ngerasa ada yang aneh. Aneh gimana? Tanya Sari. Ingat waktu anak itu nangis pertama kali masuk rumah kosong itu gak? Tangisnya itu seperti ketakutan sekali. Lalu ibunya cuma berbisik dan dia langsung diam. Seperti bukan cara biasa menenangkan anak. Jangan-jangan mereka tuh pelihara sesuatu gitu Sar. Dan efek sampingnya membuat anak mereka jadi luar biasa begitu. Ujar Ismi. Suasana mendadak hening seketika. Di suatu hari, Sari, panggil seseorang dari arah pintu. Suara itu terdengar tidak asing bagi Sari. Sebelum beranjak membukakan pintu, Sari terlebih dulu menghela nafas panjang. Lalu dengan gerakan malas, ia beranjak dan berjalan ke arah pintu. Saat pintu rumah Sari terbuka, di hadapan Murni berdiri dengan raut wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya saat itu terlihat panik, entah panik karena apa. Rambutnya juga sedikit berantakan dan matanya tampak sembab seperti habis menangis. Ada apa Bu? Tanya Sari. Murni terlihat menelan ludah lebih dulu sebelum bicara. Sar, aku minta tolong. Suaranya terdengar bergetar. Kami harus pulang kampung sekarang juga. Orang tua suamiku tadi pagi meninggal kecelakaan. Sari terdiam. Di mana? Tanya Sari pelan. Di kampung, di daerah M. Katanya kecelakaan motor dan meninggal di tempat. Jawab Murni cepat. Beberapa detik hening. Aku mau pinjam uang sama kamu Sar. Ucap Murni seraya menatap langsung ke mata Sari. 10 juta untuk pulang kampung sama buat biaya pemakaman. 10 juta? Angka itu membuat Sari seperti berhenti sesaat. 10 juta, ulang Sari pelan. Iya, kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Suamiku lagi tidak pegang proyek. Tabungnya juga sudah habis buat pindahan kemarin. Nanti kalau sudah ada rezeki, pasti kami ganti demi Allah. Lanjutnya saat melihat keraguan di wajah Sari. Setelah mendengar kata-kata itu, Sari bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Di belakang Murni, Bayu berdiri diam. Tidak seperti biasanya yang selalu melotot atau menyeringai. Kali ini hanya menatap lantai, lalu perlahan mengangkat wajahnya, menatap ke arah dalam rumah Sari. Tatapannya kosong. Bukannya keluarga kalian di kampung bisa bantu-bantu dulu? Tanya Sari hati-hati. Keluarga juga lagi susah. Kami anak paling dekat, jadi harus cepat sampai di sana. Jawab Murni.
Kalau tidak ada biaya, bagaimana kami bisa berangkat? Masa orang tua tidak dimakamkan dengan layak? Ujar Murni lagi. Kata-kata itu terasa menekan. Sari menatap wajah Murni cukup lama. Dalam hatinya berkecamuk. Banyak hal. Dia teringat bawang, gula, beras, rempah-rempah, bahkan peralatan makan yang tak pernah kembali setelah dipinjam oleh Murni. Teringat anaknya berdarah. Terbayang kelakuan Bayu yang sangat mengganggu dengan kedoran pintu, ancaman memecahkan kaca, serta kata-kata kasarnya. Namun di sisi lain, kematian orang tua bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Suamimu tahu kamu kesini? Tanya Sari. Iya, dia lagi cari pinjaman juga ke yang lain tapi belum dapat. Sari menoleh ke arah ruang dalam tempat suaminya sedang duduk. Sebentar, Bu. Dia kemudian menutup pintu sebagian dan masuk ke dalam rumah. Abah, panggil Sari pelan. Mendengar istrinya memanggil, suaminya langsung mengangkat wajahnya. Murni mau pinjam uang 10 juta. Katanya orang tua suaminya meninggal karena kecelakaan, buat pulang kampung dan biaya pemakaman. Kata Sari pelan. Suaminya terdiam cukup lama. 10 juta itu bukan uang sedikit loh, Sar. Kata suaminya. Aku tahu, tapi kalau memang itu untuk membantu mereka pulang kampung dan membantu memakamkan orang tua mereka yang meninggal, aku ikhlas kok. Lanjut Sari. Keduanya saling pandang. Di luar terdengar suara Bayu terbatuk-batuk kecil. Sari merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Entah kenapa, ia teringat percakapan Ismi tempo hari. Abah, menurutmu dia bisa dipercaya? Tanya Sari pelan. Suaminya menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Kita tidak bisa menuduh orang berbohong saat membawa kabar duka. Tapi ya, kita juga tidak bisa sembarangan kasih uang sebanyak itu tanpa kepastian. Jawab suaminya. Sari mengangguk. Dia paham dengan apa yang dikatakan suaminya itu. Akhirnya, Sari pun berjalan ke arah pintu dan terlihat Murni langsung menatapnya penuh harap. Bagaimana, Sar? Tanya Murni. Sari menarik menggigit bibirnya. Begini, Bu. Uang sebanyak itu kami tidak pegang tunai di rumah. Dan itu juga tabungan kami untuk keperluan penting. Sari berhenti sejenak. Tapi kalau memang benar ada kabar duka, kami bisa bantu semampu kami. Sari melanjutkan. Berapa? Tanya Murni cepat. Kami cuma bisa bantu 2 juta dulu. 2 juta tidak cukup, Sar. Suaranya berubah tegang. Kami itu butuhnya 10. Tapi cuma itu yang kami mampu sekarang. Jawab Sari tenang. Meski jantungnya berdebar, Bayu perlahan mengangkat wajahnya lagi. Kali ini tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. Kalau tidak bisa bantu, bilang saja tidak mau bantu. Suara Murni mendadak lebih dingin. Tidak usah pakai alasan tidak mampu. Kayak kami gak tahu aja pekerjaan suamimu apa, ujar Murni. Sari tersentak. Bukan begitu, Bu. Sudahlah, potong Murni cepat. Ia menarik tangan Bayu agak keras dan meninggalkan rumah Sari. Orang lagi susah malah ditawar-tawar. Dasar tidak punya perasaan. Gumamnya pelan namun cukup jelas terdengar. Kamu nanti juga pasti akan butuh bantuan kami, ujar Murni seraya menoleh dengan raut kesal. Setelah mendengar kata-kata Murni itu, jantung Sari langsung berdetak kencang. Murni dan Bayu berjalan menjauh dari rumah Sari menuju ke rumah mereka. 3 hari berlalu setelah kedatangan Murni. Kini terlihat rumahnya sudah kosong selama 2 hari. Mungkin mereka sudah mendapatkan pinjaman uang 10 juta untuk pulang kampung. Begitu pikir Sari. Awalnya, kehidupan berjalan normal seperti sebelum kedatangan Murni ke desa itu. Karena tak ada lagi suara teriakan Bayu setiap kali minta dibukakan pintu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena tepat di malam keempat, Sari mulai merasakan gangguan. Malam itu, Sari terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Dia menoleh ke samping. Suaminya masih tertidur lelap. Anak mereka juga tidur lelap di samping ayahnya. Lalu tiba-tiba, srek, terdengar ada suara seperti gesekan di lantai teras. Mendengar itu, Sari langsung memicingkan pendengarannya. Awalnya,
Dia mengira itu hanya suara plastik tertiup angin, namun beberapa detik kemudian terdengar lagi suara gesekan yang semakin jelas. Srek! Sari sadar, suara itu bukan hanya sekedar suara plastik tertiup angin, melainkan seperti sesuatu yang diseret. Sari bangkit perlahan dari tempat tidur. Dia berjalan ke arah jendela yang tirainya belum sepenuhnya tertutup. Tangannya gemetar saat menyibakkan sedikit kain tirai itu. Dan disitulah dia melihat sesuatu yang seumur hidup belum pernah ia lihat secara langsung. Terlihat di teras rumahnya, sosok tinggi terbungkus kain putih kotor, ikatan di bagian kepala dan kaki terlihat jelas. Tubuhnya berdiri tegak, namun tidak bergerak seperti manusia. Dan wajah sosok itu sebagian tertutup kain, tapi samar-samar terlihat cekungan mata di balik balutan kain itu. Sari yakin itulah sosok pocong yang pernah beberapa kali ia dengar dari cerita orang-orang yang pernah melihat langsung makhluk halus itu. Sari spontan mundur selangkah, jantungnya terasa seperti ingin meloncat keluar. Sosok itu tidak melompat, hanya berdiri diam menghadap ke arah pintu. Lalu dengan gerakan yang sangat pelan sekali, makhluk itu tiba-tiba memiringkan kepalanya seolah tahu kalau Sari mengintip dari balik jendela. Melihat itu, Sari refleks menutup mulut agar tidak berteriak. Lalu tiba-tiba sosok itu bergerak seperti meloncat. Sari terus berjalan mundur sambil menutup mulutnya dengan tangan, dan tubuhnya saat itu gemetar hebat hingga tanpa sadar punggungnya sampai menabrak lemari. Karena itu suaminya terbangun. "Sari, kenapa?" tanya suaminya setengah sadar. Sari tak bisa langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jendela. Suaminya bangkit, berjalan ke jendela dengan langkah hati-hati, dan saat ia mengintip keluar, tidak ada apa-apa. Teras kosong, hanya ada pot bunga dan kursi plastik seperti biasa. "Kamu mimpi?" tanya suaminya pelan. Sari menggeleng cepat. Tadi ada pocong di depan pintu," jawab Sari dengan suara bergetar. Suaminya terdiam. Ia membuka pintu kamar, lalu berjalan santai ke arah pintu depan. Dan ketika pintu rumah dibuka, sepi, tak ada siapapun. Namun tepat di depan pintu ada jejak tanah basah yang memanjang, seperti bekas sesuatu yang diseret. Keesokan paginya, Sari memberanikan diri bercerita pada Ismi dan Mama Juju. "Pocong," bisik Ismi pucat. Sari mengangguk. "Iya, di depan pintuku, berdiri lalu melompat." Mama Juju langsung istighfar. Sari, sejak Bunda pergi apa kamu pernah dengar kabar dari mereka?" Sari menggeleng. "Aku juga heran, rumahnya kosong, tapi kadang malam aku seperti dengar suara batu kecil seperti suara bayu." Ismi saling pandang dengan Mama Juju. Sari, jangan-jangan benar dugaanku. Mereka itu memang punya peliharaan. Hati-hati kamu tetanggaan sama orang kayak gitu ya," ujar Ismi. "Ismi, kamu bukannya menenangkan malah nakut-nakutin," kata Sari. Sejak penembakan itu, kini setiap pukul 2 atau 3 dini hari, Sari selalu terbangun dengan dada sesak. Dan dari arah teras terdengar suara-suara yang sama persis seperti di malam Sari melihat pocong. Dan hal itu hampir setiap hari Sari alami. Tapi anehnya, hanya ia sendiri yang mengalami, sementara anak dan suaminya tidak. Pernah sekali, saat kebetulan suaminya juga masih terjaga, dan di saat itulah suara aneh mulai terdengar dari arah teras. Lalu demi membuktikan wujud pocong yang selalu menghantui itu nyata pada suaminya, Sari memberanikan diri mengajak suaminya itu untuk mengintip ke arah jendela. Namun suaminya mengaku tak melihat apa-apa. Berbeda dengan yang Sari lihat, karena saat itu Sari melihat sosok pocong yang sama dengan yang pertama ia lihat berdiri diam di depan pintu. Akhirnya oleh suaminya, Sari hanya disuruh untuk banyak-banyak istirahat agar tidak berhalusinasi. Ya,
Penampakan menyeramkan yang menghantui di setiap malam itu cuma dianggap suaminya sebagai halusinasi Sari. Karena hal itu, Sari pun jadi kurang tidur. Pikirannya kacau, wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Siang hari, ia sering pusing, mual, bahkan demam tanpa sebab, dan karena itu suaminya sampai memanggil ustadz untuk sekedar mendoakan Sari. Namun aneh, setiap kali hendak didoakan, malam itu tak ada gangguan sama sekali. Seolah sesuatu itu tahu dan hanya datang saat Sari sendirian dalam ketakutannya. Hingga di suatu siang, saat Sari sedang duduk lemas di ruang tamu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah kosong itu. Sari spontan menoleh ke jendela. Murni datang bersama suaminya dan Bayu. Jantung Sari langsung berdegup kencang, campuran marah, takut dan tak apa lagi bercampur jadi satu. Tanpa pikir panjang, Sari keluar dari rumahnya. Langkahnya cepat setengah berlari. Begitu Murni menoleh dan melihatnya, belum sempat ia bicara, Sari terlebih dulu memakinya. "Kenapa kamu kirim begituan ke rumahku?" bentak Sari. Murni langsung terkegun. "Apa maksudmu?" tanya dingin. "Jangan pura-pura tidak tahu." Suara Sari bergetar menahan emosi. "Sejak kamu pergi, setiap malam ada pocong berdiri di depan pintuku," bentak Sari lagi. Beberapa tetangga mulai keluar. Murni mengernyit. "Aku tidak tahu kamu ngomong apa." "Bohong, dasar tukar santet." Sari mendorong bahu Murni. Dorongan itu dibalas Murni, dan dalam hitungan detik keduanya sudah berguling di tanah. "Dasar kamu setan!" teriak Sari penuh amarah. "Kamu yang gak tahu diri," balas Murni. Suami mereka masing-masing langsung berlari dan memisahkan keduanya dengan susah payah. Sudah, teriak suami Sari sambil menarik tubuh istrinya. Murni terengah, rambutnya berantakan, wajahnya merah bekas cakaran dan tamparan Sari. Beberapa detik suasana hening, hanya suara nafas berat yang terdengar dari keduanya. Lalu tiba-tiba Murni tertawa kecil, tawa yang membuat suasana menjadi aneh. "Kamu kira lihat juga ya?" ucapnya pelan. Sari membeku. "Apa maksudmu?" tanya Sari dengan nada masih tinggi. Murni langsung menatap mata Sari. "Aku memang sudah lama lihat dia di rumahmu," ujar Murni. Semua orang terdiam. "Sejak hari pertama kami pindah, dia sudah berdiri di terasmu. Aku sering ke rumahmu minta bawang gula beras, bukan cuma karena butuh," lanjut Murni. Sari menatapnya tak percaya. "Aku masuk ke rumahmu untuk mengusir dia. Kenapa tidak bilang?" tanya suami Sari tajam. Murni lagi-lagi menghela nafas. "Karena tidak semua orang percaya dengan adanya makhluk halus." Dia menoleh ke arah Bayu yang berdiri diam di samping ayahnya. "Dan Bayu ini, dia bukan anak biasa." Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kali ini tidak kosong, tapi tajam. "Keluargaku keturunan dukun. Nenekku dukun santet, sementara kakekku dukun putih. Ibuku juga dukun, dan aku bisa memanggil dan mengusir mereka." Beberapa tetangga yang mendengar langsung istighfar. Bayu juga bisa. Sari teringat semua umpatan kesal Bayu dan tatapan tajamnya ke arah jendela saat senja. "Bayu itu tidak pernah mengumpat ke kamu, Sar. Bayu itu mengumpat ke dia." Tubuh Sari tiba-tiba menggigil. "Setiap kali Bayu berdiri menatap jendela kamu, dia sedang menarik makhluk itu supaya menjauh. Dan dialah yang menyeret makhluk itu ke rumah kami, hanya agar tidak mengganggumu," lanjut Murni. Suasana terasa makin mencekam. Tapi kenapa?" Suara Sari nyaris tak terdengar. Murni menatap ke arah Ismi yang sejak tadi berdiri agak jauh. Wajah perempuan itu tampak pucat. "Karena yang mengirim makhluk itu bukan aku." Sontak semua mata mengikuti arah pandang Murni. Apa maksud kamu?" Suara Ismi bergetar. Murni tersenyum tipis. "Jangan pura-pura. Kamu tahu kenapa dia ada di sini kan?" Sari memandang Ismi dengan tatapan penuh kebingungan. "Makhluk itu dikirim dari seseorang yang iri pada kehidupan kalian." Mendengar itu dada Sari tiba-tiba terasa sesak. "Temanmu itu,
Dia itu mantan pacar suamimu, kata Murni pelan namun cukup jelas terdengar. Sari menoleh cepat ke arah suaminya. Suaminya hanya terdiam sementara wajah Ismi pucat. Dulu kamu yang meninggalkan dia demi laki-laki yang kamu kira lebih mapan, kan? Suara Murni kembali terdengar. Kalimat itu jelas ia tujukan pada Ismi. Tapi sekarang ternyata kehidupan suami Sari lebih baik. Tidak, itu tidak benar, ujar Ismi menyangga. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pergi ke orang pintar hanya untuk membuat rumah tangga Sari hancur, ha? Lanjut Murni. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Makhluk itu tidak datang sendiri. Makhluk itu kamu yang kirim, tegas Murni. Seketika Sari merasa dunia di sekelilingnya berputar, sementara Ismi hanya menangis. Aku cuma mau dia merasakan sedikit susah, sedikit saja. Aku tidak mengira akan sejauh itu. Suara Ismi tiba-tiba pecah. Tiba-tiba plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ismi dari Sari. Jahat, tega kamu Ismi. Suara Sari bergetar hebat. Ismi terduduk lemas. Makhluk itu sekarang terikat pada rumahmu Sari, bukan pada kami. Hei, kenapa tidak kamu usir saja sekalian? Bentak suami Sari. Murni menatap ke arahnya. Apa untungnya buatku? Kenapa harus aku yang mengusirnya? Suruh saja orang yang mengirimkan mencabut kiriman itu, balas Murni membentak suami Sari. Ismi terseduh, tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Aku akan cabut. Suaranya nyaris saat terdengar. Sari menatap Ismi dengan tatapan penuh emosi. Kapan? Malam ini. Sebelum maghrib aku akan ke sana. Aku akan minta dia tarik semuanya. Sebaiknya memang begitu. Lalu setelah itu urusan kita selesai. Ismi mengangguk berkali-kali. Aku janji Sar, janji. Malam itu suasana di desa terasa lebih sunyi. Menjelang 2 dini hari, seperti malam-malam sebelumnya, Sari kembali terbangun. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, mencoba mendengarkan suara di sekitarnya. Sunyi. Lalu kemudian Sari memberanikan diri mendekat ke arah jendela. Dengan tangan gemetar ia menyibakkan tirai, namun tak terlihat apapun. Terasa bersih, tak ada lagi sosok terbungkus kain putih di sana. Sari merasa lega karena Ismi si pelaku atas gangguan itu benar-benar sudah mencabut kirimannya. Beberapa hari kemudian Murni datang ke rumah Sari. Kali ini tidak dengan wajah panik ataupun senyuman sinis. Dia datang membawa sepiring kue cucur hangat. Sudah tidak ada gangguan? Tanyanya pelan. Sari menggeleng kecil. Sudah tidak. Murni mengangguk sambil tersenyum tipis. Maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu ya. Ya, aku juga minta maaf untuk sikapku dulu soal Bayu, soal pinjaman uang. Waktu itu aku memang sedang tertekan. Orang tua suamiku benar-benar meninggal. Kami panik dan aku mudah emosi. Sari terdiam. Dan Bayu juga sudah aku ajari pelan-pelan. Dia memang berbeda tapi bukan berarti tidak bisa dididik. Lanjut Murni. Seolah membuktikan ucapannya, Bayu berdiri di belakang ibunya. Kali ini ia tidak melotot, tidak menyeringai. Anak itu hanya menunduk. Maaf, ucapnya pelan. Sari menatap anak itu cukup lama, lalu menoleh ke arah anaknya sendiri yang berdiri di belakangnya. Pelan-pelan Sari mengangguk. Baiklah. Dan sejak hari itu, hubungan mereka perlahan membaik. Kini, Bayu tak lagi menggedor pintu, tak lagi melempar batu, tak lagi berdiri menatap jendela saat senja. Dan Murni tidak lagi meminjam tanpa mengembalikan barang-barang yang dipinjamnya. Kadang mereka masih duduk bersama di teras, membicarakan harga sembako, membicarakan anak-anak sambil sesekali tertawa kecil. Dan disitulah Sari akhirnya menyadari, seringkali orang yang kita anggap paling mengganggu justru bukan musuh sebenarnya. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Sari berdiri di teras rumahnya. Angin berembus pelan. Ia menatap rumah Murni yang kini lampu terasnya menyala hangat. Dan untuk pertama kalinya, setelah mengalami berbagai gangguan yang hampir membuatnya putus asa, Sari akhirnya benar-benar bisa merasakan hidup yang tenang.
selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Ini plot twist banget asli. Saya bener-bener nggak nyangka, nggak tahu deh kalau teman-teman. Kalau saya bener-bener nggak nyangka nih. Ini di awalnya saya udah kesel banget tuh sama Murni ya, sama anaknya. Jadi emang apa ya teman-teman, banyak sekali nih orang-orang modelan Murni nih, dan banyak banget sih orang-orang kayak anaknya Murni si Bayu. Jadi anak kecil tapi ngeselin ya. Banyak nih, kita mau marah gimana anak kecil tapi tingkah lakunya ngeselin. Tapi gini sih teman-teman, ini di luar kisah inilah ya. Jadi apabila teman-teman menghadapi kasus seperti ini, jadi buat terutama teman-teman yang perempuan, yang ibu-ibu ya, sebaiknya dilaporkan tuh sama suaminya. Jadi nanti biar suami dan suami yang saling bicara, karena kalau ibu-ibu kan biasanya emosinya tinggi tuh. Karena saya pernah terjadi seperti ini juga, dan sayalah yang maju. Saya ngobrol tuh sama-sama laki-laki, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu titik temunya dan bertemu dengan solusinya. Jadi itu ya kalau menurut saya teman-teman. Dan bagaimana dalam kisah barusan, waduh bener-bener plot twist ya. Saya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka loh. Ternyata ya kalau teman-teman pasti juga udah kesel kan sama Murni dan anaknya, dan yakin banget nih bahwa semua ini adalah kelakuan dia ya kan. Ternyata bukan. Jadi Murni itu pura-pura datang, dia datang minjem bawang, minta bawang lah ya, minta garam segala macam. Itu sebenarnya alasan dia untuk mengusir sosok kirimannya, itu sosok pocong yang dikirim ke rumahnya Sari. Dan juga Bayu ternyata adalah anak indigo. Anak indigo dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, dan apa yang dia lakukan kayak dia nendang-nendang pintu, dia ngelemparin jendela, dia naruh tanah, itu adalah untuk menghalau sosok pocong itu. Karena dia melihat bahwa mungkin sosok pocong itu akan mencelakai Sari dan juga anaknya. Mungkin juga nih, mungkin ya pada saat dia ngedorong anaknya Sari, sebenarnya justru dia sedang menyelamatkannya. Wah, ini keren banget, dan gak nyangka ternyata pelakunya adalah Ismi, teman dekatnya Sari yang sering rumpi bareng itu. Jangan-jangan ya, kalau nggak salah yang sering pakai daster biru ya. Nah, itu dia ternyata dulunya adalah mantan pacar dari suaminya yang akhirnya pergi meninggalkan suaminya Sari, dan ternyata lelaki pilihannya tidak sebaik suami dari Sari. Luar biasa, bener-bener keren, pakai banget, dan jarang-jarang banget nih Om Ras bikin kisah plot twist begini. Jadi saya bener-bener kaget ya kan, dan wah sih keren. Saya puas sama cerita yang kayak gini, dan Om Ras terima kasih, semangat terus berkarya Om Ras, sehat-sehat terus ya, dan semoga teman-teman semua terhibur. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-temannya yang lain. Buat yang punya komentar bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.